Ya Allah. Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren? Ini mau nanya. Kita sudah bersuci atau berwudu, Terima kasih kemudian Bapak. bersihkan wudunya batal. Wudunya batal. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah ma ba'd. Masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah, para pemirsa Fata TV yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla. Ya. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum, kami ucapkan kepada para pemirsa Fata TV yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah telah memberikan kepada kita kesempatan, kenikmatan, sehingga kita masih bisa bertukar sapa kembali melalui program live interaktif Fatwa TV. InsyaAllah pada kesempatan kali ini bertemakan menjaga iman, yang akan diasuh oleh Al-Ustadz Dr. Iqbal Gunawan Hafizahullahu Ta'ala. Dan Alhamdulillah kita telah terhubung bersama Al-Ustadz Dr. Iqbal Gunawan di kediaman beliau, Sulawesi Selatan, Kota Maros. Ya, mari sama-sama kita sapa beliau terlebih dahulu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kif halukum, Ustaz? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Gimana? Sehat ya? Alhamdulillah sehat juga. Gimana teman-teman di Fatwa TV? Alhamdulillah sehat semua ya? Semuanya sehat insyaallah. Hari ini kita karena kita akan kumpul bareng hari ini, Ustaz. Ada rapat besar-besaran, enggak rapat besar-besaran juga sih, Ustaz. Ya, rapat mingguan kita ya di hari ini juga. InsyaAllah nanti kita akan bertegur sapa sama teman-teman semuanya. InsyaAllah. Baik, Ustaz, kita akan minta kesediaan waktu Ustaz selama 1 jam mendatang untuk kemudian menjawab pertanyaan-pertanyaan para pemirsa Fatwa TV. Baik, yassar Allah. Allahumma yassir. Syukran jazakumullah khairan atas kesediaannya, dan ada beberapa hal yang mungkin ingin kami sampaikan kepada para pemirsa Fatwa TV berkenaan dengan program live interaktif Fatwa TV. Bahwasanya program live interaktif Fatwa TV memungkinkan bagi para pemirsa untuk bisa bertanya langsung kepada asatizah. Ya, insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan bersama Al-Ustadz Dr. Iqbal Gunawan, dan kita akan membahas tentang akidah Islamiyah dan keimanan dengan tema menjaga iman. Dan bagi para pemirsa yang mungkin bisa memiliki pertanyaan perkara seputar akidah Islamiyah dan seputar keimanan, bisa menghubungi nomor layanan WhatsApp call kami nantinya di 0821 70606087. Kami ulangi sekali lagi, bagi para pemirsa yang ingin bertanya langsung kepada Ustadz Dr. Iqbal Gunawan bisa menghubungi nomor layanan kami di 0821 70606087. Ya. Syukran jazakumullahu khairan atas perhatiannya. Dan mungkin sebelum kami memulai program live interaktif pada kesempatan kali ini, kami membuka kesempatan bagi para pemirsa dimanapun Anda berada untuk bisa berjuang bersama kami menyebarkan dakwah Islam ini melalui rekening aktif yang bisa Anda saksikan di layar kaca televisi Anda semuanya. Ya. Kami ucapkan syukran jazakumullahu khairan atas donasi yang telah diberikan. Kemudian sebelum kita mulai membuka program live interaktif kali ini, kami juga ingin menyapa para pemirsa Fatwa TV yang ikut menyimak program live interaktif kali ini melalui siaran radio. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Tapi mungkin tidak memperpanjang mukadimah lagi, Ustaz, kita akan mulai program live interaktif kali ini dengan mendengarkan sedikit nasihat pembuka, Ustaz, insyaallah, yang akan disampaikan oleh Ustaz Dr. Iqbal Gunawan. Falyatafaddal mashkuran ma'jura. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi man walah wa la haula wa la quwata illa billah. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma aslih lana sya'nana kullahu wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Allahumma inna nas'aluka al-huda was-sadad. Pemirsa Fatwa TV, kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada, alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Azza wa Jalla atas segala nikmat, karunia, hidayah, inayah dan taufiknya kepada kita semua. Pada pagi hari ini kita kembali bermajelis ilmu dan mendengarkan nasihat serta tanya jawab terkait tema menjaga iman.
Dan perlu kita ketahui bahwasanya iman itu bertambah dan berkurang. Dan tidak ada hati anak Adam kecuali berada di antara jari jemari Allah Azza wa Jalla yang Allah bolak-balikkan sesuai kehendaknya. Maka doa yang paling banyak dipanjatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Wahai yang membolak-balikkan hati, tetapkanlah hatiku di atas agamamu. Maka tentunya kita juga harus mengetahui apa saja yang bisa menambah keimanan, apa saja yang bisa membuat iman kita turun. Iman itu bertambah dengan ketaatan dan berkurang dengan kemaksiatan. Kemudian juga kita harus tahu ya pintu-pintu syaitan menggoda kita. Maka kita harus berusaha menutup pintu-pintu tersebut yang diantaranya dengan cara memperbanyak zikir kepada Allah Azza wa Jalla agar kita bisa melemahkan setan kita. Kita ketahui bahwasanya ya dalam hadis-hadis yang sahih disebutkan barang siapa yang membaca ayat kursi ya setiap pagi, setiap petang, maka syaitan tidak akan mampu mengganggunya. Juga dengan membaca Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas 3 kali di pagi dan petang, itu adalah perlindungan yang sangat kuat dari gangguan, ya semua gangguan, semua keburukan, jin dan manusia dan seluruh makhluk ciptaan Allah Azza wa Jalla. Juga setiap kita keluar rumah, ya kita membaca Bismillah, tawakkaltu ala Allah, la hawla wa la quwata illa billah. Allahumma inni a'udzubika an adilla aw udal aw azilla aw uzal aw adlim aw uzlam aw ajhala wijhala alayya. Kalau kita pahami makna doa-doa ini, maka luar biasa ya. Dikatakan kepada orang yang baca doa tadi, Wukita, hudita, wakufita, kamu telah diberi petunjuk, diberi kecukupan dan dilindungi. Watanaha angka syaitan, dan syaitan akan menjauh darimu. Karena syaitan itu berada di setiap jalan yang dilewati oleh anak Adam. Kalau itu jalan kebaikan maka dihalangi, kalau itu jalan keburukan maka didorong untuk segera melakukannya. Makanya setiap kita keluar masjid juga kita membaca Allahumma asimni minasyaitonir rajim. Bahkan ketika masuk masjidnya, di samping Allahumma ftahli abwaaba rahmatik, kita juga membaca a'udzubillahil azim wa wajhil karim sultanihil qadim minasyaitonir rajim. Karena dalam masjid pun kita digoda oleh syaitan. Kecuali ketika azan syaitan lari, tapi setelah azan ya selesai dikumandangkan mereka datang lagi. Syaitan mengalir dalam tubuh kita seperti mengalirnya darah. Bahkan ya dalam semua aktivitas kita dianjurkan untuk berdoa ya bismillah sebelum makan, masuk WC ya. Kemudian bahkan berhubungan badan juga ada doanya agar setan jin tidak ikut serta ya, karena tidak ada di antara kita kecuali diwakilkan untuknya satu jin ya dan satu malaikat yang mengajaknya kepada kebaikan dan jin qarin yang mengajaknya kepada keburukan. Maka ya agar jin qarin yang selalu mengajak keburukan ini lemah, maka kita harus membentengi diri kita dengan disiplin dalam membaca zikir pagi, zikir petang, keluar rumah, masuk rumah, memakai pakaian, zikir sebelum makan dan semua zikir-zikir yang lain, sehingga ya syaitan ini menjadi lemah, menjadi kurus, tidak bisa berbuat apa-apa dan kita bisa mudah dalam beraktivitas beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Barakallahu fikum. Wafikum barakallah, syukran, jazakumullahu khairan atas jawabannya. Ya, dan kami ingin sampaikan kepada para pemirsa Fathah TV dimanapun Anda berada, bahwasanya layanan interaktif Fathah TV sudah dibuka. Kami persilakan untuk bisa menghubungi layanan interaktif untuk bertanya langsung kepada Ustaz Dr. Iqbal Gunawan. Tapi mungkin sebelumnya ini belum ada yang penelpon yang masuk, Ustaz. Kita akan coba bacakan pertanyaan yang telah masuk di website dan redaksi. Ada pertanyaan dari Afyudin Nuriman di Angola ini, Ustaz. Pertanyaannya, apa hukumnya apabila kita melakukan amalan dengan tujuan agar anak menjadi sukses, semisal melakukan amalan puasa sunnah Senin Kamis? Syukran, jazakumullahu khairan, Ustaz. Amalan yang terbaik yaitu kita bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Karena barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan mudahkan segala urusannya. Jadi pertama kita berusaha bertakwa, memberi contoh yang baik, dan yang terpenting adalah berdoa untuk anak-anak kita. Dan doa yang terbaik yang ada di dalam Al-Quranul Karim dan hadis-hadis Nabi yang sahih. Meskipun boleh kita berdoa dengan bahasa kita sendiri, dengan redaksi kita sendiri, tapi kita harus yakin bahwasanya doa yang
tertera dalam Al-Quran dan juga dalam hadis Nabi yang sahih, itulah doa yang paling baik. Karena doa-doa tersebut adalah doa yang jami', ya, doa yang mencakup makna yang sangat luas. Dan doa yang diajarkan dalam Al-Quran untuk anak-anak, untuk pasangan adalah Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, karuniakanlah kami pasangan-pasangan dan keturunan yang menjadi penyejuk mata kami, ya. Maka makna ini sangat luas, ya. Pokoknya kita melihat anak kita senang dengan pekerjaannya, dengan kesehatannya, dengan keluarganya, dengan pendidikannya. Maka ini masuk semua kebaikan, ya. Rabbi auzi'li an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa na'mala salihan tardahu wa aslih li fi dhurriyyati, ya. Dan perbaikilah keturunanku. Jadikanlah keturunanku orang-orang yang soleh, ya. Kalau dia soleh, maka akan baik semua urusannya. Urusan dunianya, urusan akhiratnya akan baik. Dan tidak ada yang lebih menyenangkan bagi orang tua kecuali melihat anaknya yang menjadi anak yang soleh, anak yang taat kepada Allah Azza wa Jalla. Ya, maka tentu pertama kita perbanyak doa kepada Allah dan kita harus menjadi qudwah juga bagi anak-anak kita, ya. Kita harus memberi contoh, ya. Saya kemarin baca tulisannya, kenapa ya banyak dari anak-anak kaum muslimin begitu antusias untuk salat Jumat? Karena rata-rata orang tuanya sangat semangat Jumatan. Tapi kenapa ya waktu salat yang lain mereka tidak semangat? Ya karena orang tuanya juga demikian. Coba kalau orang tuanya setiap, ya, bapaknya terutama, karena laki-laki, ya, pendapat yang lebih kuat itu harus ke masjid, ya, salat berjamaah kecuali jika ada uzur. Maka kalau dia memberi contoh setiap salat 5 waktu, ya, begitu adzan ke masjid, maka insya Allah anaknya pun akan mencontoh, ya. Intinya mengikuti petunjuk Nabi SAW dalam mendidik anak, ya, terutama masalah akidahnya, ya, masalah menjauhi dari perbuatan syirik, sebagaimana nasihat Luqman kepada putranya, ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun adzim. Wahai putraku, janganlah engkau mempersekutukan Allah, karena sungguhnya syirik itu adalah kezaliman yang sangat besar. Maka kita harus mendidik anak kita untuk beriman, bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla, ya, memasukkan ke sekolah-sekolah dan tempat-tempat pendidikan yang sangat perhatian dengan akidah yang benar, ibadah yang lurus, dan akhlak yang baik. Juga perbanyak doa kepada Allah, memberi contoh, dan menghalanginya dari perbuatan maksiat, bukan memfasilitasinya, ya. Melarangnya dari perbuatan keji dan mungkar, dan menyuruhnya juga untuk selalu berakhlak dengan akhlak yang baik, tidak sombong, ya, tidak pelit, dan semua sifat-sifat yang buruk, ya, diajarkan tentang wajibnya taat kepada orang tua. Ya, insya Allah dengan hal itu, ya, itulah anak yang sukses. Kan yang sukses itu yang bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Dan yang sukses sebenarnya adalah barang siapa yang dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, itulah orang yang sukses. Jadi ya caranya adalah dengan berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, kemudian memberi contoh, ya, memberikan pendidikan yang terbaik, terutama masalah akidahnya, ibadahnya, akhlaknya. Sholatnya tentunya harus diperhatikan. Masalah sholatnya ini umur 7 tahun sudah harus disuruh sholat, sampai umur 10 tahun itu diperintahkan tapi tidak dihukum. Tapi kalau sudah 10 tahun, ya, sudah 3 tahun berturut-turut, kalau kita maksimal, insya Allah dia akan terbiasa sholat, menjadi darah daging. Tapi kalau kita tidak lakukan, maka umur 10 tahun, ya, kalau masih tetap nggak mau sholat, maka dipukul, ya, dengan pukulan yang tidak melukai tentunya dan membuat dia takut untuk meninggalkan sholat. Nah, tahapan ini harus kita lakukan. Kemudian kita perhatikan, ya, wudunya bagaimana, sholatnya bagaimana, harus sholat yang benar, sehingga sholat itu akan mencegah dia dari perbuatan keji dan mungkar. Dan terus memberi nasihat, peringatan, menjauh dari perbuatan maksiat, tidak memfasilitasinya untuk bermaksiat kepada Allah Azza wa Jalla, melarangnya ketika terjatuh kepada maksiat, memberi peringatan, ya, dan terus menerus mendoakan, maka insya Allah anak kita akan menjadi anak soleh dan solehah. Sungguh. Nah, fadhal. Syukran Ustaz, jazakumullahu khairan atas jawabannya, dan kami juga ucapkan jazakumullahu khairan atas kebersamaannya. Taib, kita akan membacakan pertanyaan dari website Dewan Redaksi kembali, Ustaz, karena sepertinya masih belum ada penelpon yang
menghubungi kita. Ada pertanyaan dari Aan Andika. Ya, ternyata sudah terhubung dengan penelpon kita yang pertama pada kesempatan kali ini. Masya Allah, Ustaz. Kita akan dahulukan penelpon terlebih dahulu. Ada Ummu Yodi di Pekanbaru. Ya. Assalamualaikum Fatwa TV. Ya. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu Yodi. Ya, izin melanjutkan pertanyaan dari member WhatsApp di Rosa, Ustaz. Ya, silakan Bu. Begini, Ustaz. Apakah boleh mengikuti lomba cerdas cermat yang isinya tentang juz 30? Lombanya tidak dipungut biaya. Hadiah dari sponsor atau donatur. Hanya saja nanti pas lomba itu ada sesi nanti lombanya antara grup akhwat dengan grup ikhwan. Ya. Bolehkah mengikuti lomba seperti itu, Ustaz? Cukup Ummu Yodi ya. Syukron, jazakallahu khairan. Assalamualaikum. Ini anak-anak atau dewasa? Oh, udah dewasa, Ustaz. Ya. Ya. Ya, tentunya lomba ya, apalagi berkaitan dengan ilmu agama, dengan menghafal ini baik ya, termasuk kegiatan yang positif yang perlu didukung, perlu diperbanyak, dan tidak masalah kita bersemangat untuk mengikutinya, memotivasi anak-anak kita untuk menghafal Al-Quran, memperlancar hafalan mereka, kemudian memberikan hadiah kepada pemenang lomba tersebut. Tapi tentu yang lebih baik adalah dipisahkan antara putra dan putri, karena kita mengetahui bahwasanya tidak ada fitnah yang lebih besar, kata Nabi SAW, bagi para lelaki, ma taraktu fitnatan asyaddu 'ala rijali minan nisa. Tidak ada fitnah yang lebih besar setelah peninggalku, yang aku tinggalkan untuk umatku, melebihi fitnah wanita. Ya, maka tentunya panitia yang mengadakan kegiatan seperti ini memisahkan antara putra dan putri, karena ini tentu lebih baik untuk hati mereka, lebih menjaga dari perbuatan dosa dan maksiat. Maka tentu yang lebih baik adalah dipisahkan, karena ya tentu akan terjadi campur baur sana sini, dan itu bisa mengantarkan kepada perbuatan dosa. Maka nasihatnya untuk kegiatan ini bagus ya, diperlombakan supaya memotivasi anak kita memperlancar hafalannya, tapi tentunya ya dipisahkan antara kegiatan putra dan kegiatan putri. Barakallahu fikum. Assalamualaikum wa barakallahu fikum atas jawabannya. Syukran jazakumullahu khairan. Juga kami ucapkan kepada Ummu Yodi atas kebersamaannya. Tip, kita akan lanjutkan pertanyaan dari website Dewan Redaksi. Ustaz, ada pertanyaan dari Aan Andika di Lampung, Kabupaten Lampung Tengah. Beliau bertanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, izin bertanya, apa hukumnya mengikuti tarikoh? Seperti misalnya tarikoh Naksabandiyah. Syukran jazakumullahu khairan. Ya, tariqah dalam bahasa Arab artinya manhaj atau jalan. Jadi tariqah itu adalah jalan, dan tariqah yang harus kita ikuti adalah jalan Nabi SAW. Wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabili. Dan sungguhnya ini adalah jalanku yang lurus, maka ikutilah. Dan jangan kalian mengikuti jalan-jalan yang lain yang memisahkan kalian, ya, memecah belah kalian dari jalan yang benar. Makanya yang wajib kita ikuti adalah jalannya Rasulullah SAW, para sahabatnya, para tabi'in, tabi'ut tabi'in yang telah direkomendasi oleh Nabi SAW. Khairun nasi qarni, sebaik-baik manusia adalah yang hidup di zamanku, yaitu para sahabat yang beriman kepada Nabi SAW, mengikutinya, dan berikutnya tabi'in dan tabi'ut tabi'in, ya, para a'immah yang 4 dan murid-murid mereka, ya, sampai saat ini alhamdulillah mereka terus ada. Itulah jalan yang harus kita ikuti, dan tidak ada jalan membuat kita sampai ke surga, yang menghantarkan ke surga, kecuali jalan Nabi SAW, ya, karena beliau juga mengatakan bahwasanya umatku akan terpecah menjadi 73 golongan, semuanya diancam masuk neraka kecuali satu.
yaitu ma ana alaihil yaum ashabi, yang mengikuti petunjukku dan para sahabatku. Adapun ya jalan-jalan yang lain yang memisahkan dari tidak sesuai dengan petunjuk Nabi, ya keluar dari sunnah Nabi SAW, yang mana ya seorang murid harus membaiat syekhnya ya untuk mengikuti wirid-wirid tertentu yang tidak ada ajarannya dari Nabi SAW, bilangan-bilangan tertentu, dan berbaiat kepada syekhnya tidak keluar dan taat buta kepada syekhnya. Ini adalah perkara-perkara baru dalam agama yang tidak boleh kita ikuti ya. Terutama ya Thariqah Naqsyabandiyah ini adalah salah satu tarikat yang mana punya banyak penyimpangan ya, bahkan kesyirikan dalam tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, dan juga bahkan ya di antara tarikat yang mengatakan, meyakini bahwasanya wali itu bisa mengatakan kun fayakun, ya, mengatakan sesuatu maka akan terjadi. Ini adalah kesesatan yang sangat jelas, yang tentunya tidak boleh kita mengikuti ya tarikat-tarikat baru seperti ini yang juga muncul ya di abad ke-8 ya. Ini termasuk ya belakangan dan juga dibuat oleh orang-orang yang tidak mengikuti jalan para sahabat, para tabi'in dan tabi'ut tabi'in, sehingga ya tidak perlu kita ikuti tarikat-tarikat seperti itu, dan yang harus kita ikuti adalah tariqah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jalan Nabi alaihi salatu wasallam. Ya, kita mengikuti Al-Qur'an, hadis yang sahih, ya para imam yang 4 dan para ulama yang benar-benar berjalan di jalan mereka. Barakallahu fikum. Wa fikum barakallahu. Syukran jazakumullahu khairan atas jawabannya. Baik. Ya, kita lanjutkan pertanyaan yang telah masuk di website Dewan Redaksi. Ustaz, ada dari Nexo ini, Ustaz, di Jawa Tengah, Kabupaten Cilacap. Beliau bertanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, izin bertanya, saya punya jimat tapi belum digunakan, Ustaz. Terus saya buang begitu saja. Apakah aman, Ustaz, atau sebaiknya diapakan ya? Syukran. Ya, tentunya ya tidak boleh kita menggunakan ya jimat-jimat untuk melindungi kita dari keburukan ya. Karena kalau kita yakini jimat tersebut bisa dengan sendirinya menolak keburukan dan mendatangkan manfaat, maka ini syirik besar. Tapi kalau hanya sebab, maka syirik kecil yang berbahaya bisa mengantarkan kepada syirik besar. Dan Nabi SAW telah mengajarkan kita di awal kajian tadi, kita sampaikan wirid-wirid yang sahih ya, yang kalau kita baca maka kita akan dilindungi oleh Allah dari semua keburukan makhluknya. Ayat kursi, kemudian Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, kemudian 2 ayat terakhir dari surat Al-Baqarah setiap malam kita baca. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama'i wa huwas samiul alim, 3 kali setiap pagi petang. Barang siapa yang bacanya maka tidak akan ditimpa bahaya apapun. Kemudian a'udzu bikalimatillahi tammat min syarri ma khalaq, 3 kali setiap malam, atau singgah di tempat yang ditakutkan ada bahaya di situ, atau setiap singgah di suatu tempat dimanapun dia baca maka tidak akan membahayakannya sesuatu apapun dari ciptaan Allah Azza wa Jalla. Ini semua adalah perlindungan-perlindungan, dzikir-dzikir, doa-doa yang sahih dari Nabi SAW, yang kalau kita baca dengan penuh keyakinan maka benar-benar kita akan dijaga oleh Allah Azza wa Jalla. Maka tentu tidak ada gunanya dan membahayakan, bisa menjatuhkan kita kepada kesyirikan besar. Maka ya kalaupun ingin membuangnya, maka jangan sampai di sembarang tempat yang mungkin saja bisa dipungut oleh orang lain, digunakan. Maka ya sebaiknya dibinasakan, dibakar atau ditanam mungkin ya, supaya benar-benar tidak digunakan lagi oleh siapapun yang menemukannya. Jadi ya sebaiknya dibakar, dan tentunya kita memperkuat ya diri kita dengan zikir-zikir tadi, membentengi diri kita dengan zikir-zikir dari Nabi. Insya Allah kita akan terjaga dari semua keburukan. Ya. Terima kasih, jazakumullahu khairan atas jawabannya. Baik. Kita akan coba bacakan kembali pertanyaan, insya Allah ini. Pertanyaan dari Aan Andika di Lampung, Ustaz. Beliau bertanya,
apakah dalam Islam dibenarkan salawat sambil joget dan konser? Syukran jazakumullahu khairan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tentunya tanpa selawat pun itu sudah ya berjoget-joget, konser musik itu jelas terlarang. Karena ya Nabi SAW mengatakan bahwasanya akan datang nanti di akhir zaman orang-orang yang menghalalkan riba, menghalalkan zina, alat musik, ya, dan sutra, ya, dan ini semua ada perkara-perkara yang diharamkan, maka tentunya tidak boleh kita ikut-ikutan, ya, melakukannya. Ini adalah perbuatan orang-orang fasik, ya, apalagi kita campur dengan ibadah, maka tentu, ya, kesalahannya, penyimpangannya lebih berbahaya lagi, lebih besar lagi, ya. Dan ini tasyabuh dengan orang-orang musyrikin yang Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa ma kana salatuhum indal baiti illa muka'a wa tasdiya. Tidaklah ibadah mereka, salat mereka di sisi Ka'bah kecuali bersiul dan bertepuk tangan. Jadi ini adalah perbuatan orang-orang musyrikin yang dilakukan oleh orang-orang yang menisbatkan diri kepada Islam atau kaum muslimin yang tertipu dengan orang-orang yang bersorban mungkin sehingga ya menganggap itu adalah ibadah yang benar, ya ini adalah penyimpangan yang jelas tidak dicontohkan oleh Nabi, tidak diperintahkan oleh Nabi. Nabi bersabda, "Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa rad." Barang siapa yang melakukan amalan tidak ada perintahnya dari kami maka tertolak. Juga beliau mengatakan, "Man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa rad." Barang siapa melakukan sesuatu yang baru dalam agama, ya tidak ada contohnya dari kami maka tertolak. Ya, tentunya beribadah, ya, bersalawat ini adalah perintah Allah Azza wa Jalla, innallaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Kita dianjurkan bersalawat, berbanyak salawat kapan saja, di mana saja, terutama setelah azan, kemudian di hari Jumat, dan sebelum kita berdoa kepada Allah kita salawat, dan juga ketika tasyahud, ya, setelah tasyahud kita salawat, dan beberapa tempat kita disunnahkan untuk bersalawat. Maka tentunya tidak pantas, ya, kalau kita campur dengan yang bertepuk tangan, joget-joget, ya, menari-nari. Ini perbuatan orang-orang yang menyimpang, mencontoh orang-orang musyrikin terdahulu, dan tidak pernah dilakukan oleh para salafus saleh dari umat ini. Maka jelas ini adalah perbuatan yang keliru, menyimpang, dan harus dijauhi oleh kaum muslimin. Barakallahu fiikum. Barakallahu fiikum. Syukran jazakumullahu khairan atas jawabannya. Taib, pertanyaan selanjutnya dari Halida di Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur. Beliau bertanya, Ustaz, bagaimana hukumnya membohongi ibu yang menyuruh untuk meninggalkan menyimak kajian dari Ustaz Salaf karena sudah terpengaruhi doktrin dari tarekat Naksabandiyahnya. Tapi anak tersebut sejatinya tetap menyimak kajian Ustaz Salaf, namun disampaikan ke ibunya sudah tidak menyimak lagi. Dikarenakan anak tersebut sudah beberapa kali bertengkar dengan ibunya hanya karena anak tidak mau menuruti yang ibunya mau, yaitu tadi Ustaz meninggalkan kajian salaf dan memaksa anaknya untuk ikut tarekat dan menyimak ceramah dari guru tarekatnya saja. Syukran jazakumullahu khair. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam bermaksiat kepada Allah Azza wa Jalla. Innama ta'atu fil ma'ruf. Taat itu hanya dalam perkara yang baik, ya. Kita diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla, wa'budullaha wa la tusyriku bi syai'in bil walidaini ihsana. Sembahlah Allah, jangan engkau persekutukan sesuatu apapun dengannya, dan berbaktilah kepada kedua orang tua, ya. Bahkan seandainya kedua orang tua pun memaksa kita untuk melakukan kesyirikan, ya, maka tidak boleh taat tapi tetap berbakti kepadanya dalam perkara yang tidak ada dosa dan maksiat. Maka tentunya kalau kita dilarang untuk ikut menghadiri kajian, mendengarkan kajian para ustadz, para syekh, ya, yang menjelaskan ayat-ayat Al-Quran menurut penafsiran yang benar dari para ahli tafsir, ya, kemudian juga hadis-hadis Nabi yang dijelaskan, ya, oleh para ulama dalam kitab-kitab syarah hadis, penjelasan hadis, kemudian dilarang, maka tentunya ini adalah menghalangi kita dari petunjuk dan tidak ada ketaatan dalam bermaksiat kepada Allah Azza wa Jalla, dan
kita terus terang kepada orang tua kita bahwasanya saya akan taat jika itu bukan kemaksiatan. Seperti ya sebagian sahabat yang mereka sampai mengatakan kepada ibunya, ya, yang sebagian mereka yang memaksa anaknya untuk kembali musyrik, mereka mengatakan, ya, bahwasanya seandainya engkau punya 100 nyawa yang keluar satu persatu, maka aku tidak akan meninggalkan agama ini. Jadi kalau kita diajak mengikuti tarekat yang di situ mengandung ya kesyirikan seperti yang saya sebutkan tadi, tarekat Nasyabandiyah, mereka punya kesyirikan dalam uluhiyah, rububiyah, dan meyakini bahwasanya wali bisa mengatakan kun fayakun, menyamakan dengan Allah Azza wa Jalla, tentunya ini sangat berbahaya sekali dan bisa mengeluarkan kita dari agama kita. Makanya tidak ada ketaatan, kita tetap berbakti, berbuat baik dalam perkara yang tidak ada maksiatnya. Adapun dalam perkara yang bukan maksiat, maka kita tegas ya bahwasanya saya tidak akan meninggalkan prinsip ini, karena inilah yang akan menyelamatkan kita di dunia dan di akhirat. Dan juga kita berusaha mendakwahi ibu kita dengan cara yang terbaik, penuh hikmah, dan berdoa kepada Allah Azza wa Jalla semoga ya orang tua kita juga diberi petunjuk. Ya, tetap kita berusaha untuk maksimal dalam ketaatan, berbuat baik kepadanya, ya, berbakti dalam perkara-perkara yang tidak ada maksiatnya. Adapun dalam perkara yang maksiat, apalagi berkaitan dengan akidah kita, kita dilarang untuk mengikuti akidah yang lurus, ya, dilarang beribadah dengan benar, maka tentunya tidak mungkin kita bisa mentaatinya. Dan kita terangkan kepada ibu kita berusaha menjelaskan, kita sampaikan dalil-dalilnya, kalau tidak kita perdengarkan rekaman-rekaman videonya, potongan-potongan ceramahnya, dan terus berdoa kepada Allah semoga diberi petunjuk ya kepada jalan yang benar. Barakallah. Fiikum barakallah. Syukran jazakumullahu khairan atas jawabannya. Ya, mungkin sebelum kita mulai melanjutkan kembali pertanyaan-pertanyaan melalui website dan redaksi, kita akan menyampaikan, ya, mengajak kembali para pemirsa Fathah TV dimanapun Anda berada untuk bisa menghubungi nomor layanan live interaktif Fathah TV dan mengambil kesempatan bertanya langsung kepada Al-Ustadz Dr. Iqbal Gunawan, pertanyaan seputar menjaga keimanan. Ya, jadi bagi para pemirsa Fathah TV yang ingin bertanya langsung kepada Al-Ustadz Dr. Iqbal Gunawan bisa menghubungi nomor layanan WhatsApp call kami di 0821 7000 6087. Kami harapkan kepada para pemirsa Fathah TV untuk bisa menyimpan nomor WhatsApp call layanan interaktif Fatwa TV agar bisa memudahkan para pemirsa untuk bisa bertanya langsung kepada asatizah dan fatwa sesuai dengan keahlian masing-masing. Ya, sepertinya masih belum ada penelpon selanjutnya. Kita akan melanjutkan membacakan pertanyaan dari website Dewan Redaksi. Pertanyaan selanjutnya dari Sinta di DKI Jakarta, Kota Jakarta Barat. Beliau bertanya, salahkah memutuskan hubungan dengan saudara sekandung yang murtad? Kami sekeluarga sudah berjuang mengembalikannya ke Islam, namun tidak berhasil juga. Hingga saat ini justru dia malah mencoba meyakinkan kami bahwa apa yang dia anut adalah jalan yang benar dengan membanding-bandingkan kitab suci dan ajaran Islam. Karena tak tahan dengan kata-katanya, maka keluarga sepakat untuk lebih baik masing-masing saja, Ustaz. Syukran, jazakumullahu khairan. Tentunya ya kondisi seperti ini kita tidak boleh putus asa. Kita terus berusaha. Jadi jangan katakan bahwasanya tidak berhasil, tapi belum berhasil. Jadi terus kita doakan keluarga kita, saudara kita, kerabat kita yang tadi yang murtad waliyadzubillah, dan ini adalah bahaya yang sangat besar. Dan tentunya ini juga menjadi pelajaran bagi semuanya ya. Karena seorang itu kenapa dia keluar dari Islam? Karena memang dia tidak memahami Islam itu dengan benar. Keimanan itu belum sampai ke lubuk hatinya sehingga dia bisa mudah keluar dari Islam, atau ya itu semua karena banyaknya syubhat yang masuk ke dalam dirinya dan dia tidak mampu untuk menghadapi syubhat tersebut. Makanya ya perkuat diri kita, bentengi diri kita dengan ilmu yang benar ya, ilmu akidah terutama tentang rukun iman, dan iman kepada Allah, rububiyah Allah Azza wa Jalla, uluhiyah, asma sifat, tentang malaikat, tentang kitab-kitab, rasul, hari akhir, takdir baik, takdir buruk. Juga kita terus membaca Al-Quran, berusaha memahami isinya dan mentadabburi serta mengamalkan. Karena ya ini semua yang menjaga kita untuk bisa teguh di atas agama ini.
Jadi ini pelajaran bagi semuanya ya, jangan sampai kita meremehkan ya dan lalai dalam belajar agama sehingga mudah terkena syubhat, dan juga yang sampai ya bergaul dengan orang-orang yang punya banyak syubhat atau mendengar syubhat sehingga bisa membuat kita ragu dengan keyakinan kita. Dan terus jadi kita ya, saya nasihatkan untuk terus berusaha ya, apalagi sekarang komunikasi mudah ya. Tapi kalau kita khawatir takut terkena syubhat juga, maka boleh kita untuk memutus hubungan ya, karena bahaya kalau kita yang justru kemudian terpengaruh oleh syubhatnya. Jadi yang bisa kita lakukan terus berusaha untuk menasehatinya, mengajaknya kembali kepada Islam, mengirimkannya tulisan artikel yang menjelaskan tentang keindahan Islam, tentang kebenaran ajaran Islam, bukti-bukti kebenaran Al-Quran, dan juga bukti-bukti kekeliruan kitab-kitab suci yang lain yang sudah dirubah, sudah ditambah, sudah dikurangi, dan alhamdulillah itu sangat banyak tersebar di buku-buku para ustadz kita, juga di tulisan-tulisan para asatidzah kita. Maka kita bisa mengirimkan bukti-bukti tentang kesalahan-kesalahan tersebut yang mana berbeda satu buku dengan buku yang lainnya. Adapun Al-Quranul Karim dijaga oleh Allah Azza wa Jalla dari segala penyimpangan. Dan ya kalau kita mau jujur ya, tentunya kita akan dapati jawaban dari pertanyaan-pertanyaan kita dalam Al-Quran. Sebaliknya di kitab suci yang lain, maka hanya membuat bingung dan ketidakjelasan. Maka tentunya terus berusaha kita mengajak keluarga tersebut kembali kepada agamanya. Tapi kalau kita khawatir dia yang mempengaruhi kita, maka tidak masalah kita untuk memblokir, memutus hubungan, karena jangan sampai justru kita yang terpengaruh. Barakallahu fikum. Ya. Fikum barakallahu, syukran jazakumullahu khairan atas jawabannya. Kita masih ada waktu, Ustaz, dan sepertinya ini ada pertanyaan yang telah masuk melalui website Dewan Redaksi kami, Ustaz. Pertanyaan dari hamba Allah dari Blitar, Ustaz. Ya. Insyaallah. Afwan Ustaz, ada ibu ini, Ana akhirnya harus mengirimkan pertanyaannya melalui WhatsApp katanya. Karena Ana selalu memutar Dewan Fatwa dan ibu mengomel karena Ana bacakan ulang. Ada ibu di sini sedang mengomel karena Ana selalu memutar Dewan Fatwa TV. Insyaallah. Ana tidak bisa telepon, jadinya Ana kirimkan saja pertanyaannya. Insyaallah ini. Pertanyaannya, Assalamualaikum Ustaz, doa apakah yang mustajab untuk mendoakan ibu kita yang sudah terlanjur fanatik? Insyaallah. Ini mengikuti tarikan Naksabandiyah yang amalan-amalannya memang sangat meresahkan. Namun kami tadi anaknya, mungkin penanya yang sama bukan? Ini dari Blitar, Ustaz ya. Yang tadi dari Surabaya. Ya, yang tadi dari tapi mirip ya. Mirip Ustaz, benar. Ini mungkin tapi doa mustajab Ustaz ya. Lebih ke doa mustajab yang beliau tanyakan. Ya, tadi saya sudah sampaikan bahwasanya tidak ada doa yang lebih baik daripada doa yang ada dalam Al-Quranul Karim. Dan doa yang diajarkan untuk kedua orang tua dalam Al-Quran, insya Allah kebanyakan kita sudah hafal. Tapi mungkin jarang kita praktekkan. Atau kurang banyak kita praktekkan. Rabbi ghafirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampunilah dosaku dan dosa kedua orang tuaku, dan kasihanilah keduanya sebagaimana mereka berdua menyayangi aku sejak kecil. Dan ini ya tentunya kalau Allah sudah memberi rahmat, kasih sayang kepada orang tua, kita akan diberi petunjuk, akan diberi hidayah, akan dibimbing oleh Allah Azza wa Jalla. Kalau kita mau secara khusus juga, ya Rabbi ihdi ummi, ya berilah petunjuk kepada ibuku, berilah hidayah kepadanya, berilah taufik, nggak masalah juga. Tapi kalau doa tadi itu sudah cukup sebenarnya, ya kita ulang-ulang dalam sujud kita di sepertiga malam terakhir, di antara adzan dan iqamah, ketika hujan deras, ya kalau kita berangkat umroh mungkin kita juga doakan, ya sebelum salam, ya setelah tasyahud. Ini adalah waktu-waktu mustajab, dan terus setiap salat kita, bayangkan kalau dalam sehari saja puluhan, mungkin sampai ratusan kali kita doakan, maka kita berharap semoga Allah Azza wa Jalla segera mengabulkan doa kita.
Juga tentunya penghalang-penghalang doa yang ada pada diri kita dari kemaksiatan, dari makan makanan yang syubhat, yang haram. Ini kita harus hindari. Ya, dan kalau kita sudah maksimal berdoa, maka Nabi saja ada yang orang tuanya tidak beriman, yaitu Nabi Ibrahim. Nabi Muhammad pamannya juga sudah berusaha untuk didakwah, diajak tapi tidak berhasil. Maka yang penting kita sudah berusaha maksimal ya, berdoa dan mengajaknya kepada kebaikan. Kalau memang tidak, maka hidayah itu di tangan Allah Azza wa Jalla. Allah Ta'ala berfirman, innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Engkau tidak bisa memberi petunjuk kepada siapa yang kau cintai, tapi Allah yang beri petunjuk kepada siapa yang dia kehendaki. Makanya ya, kita hanya bisa berdoa, berusaha, tapi ya taufik itu di tangan Allah Azza wa Jalla. Syukur Ustaz, jazakumullahu khairan atas jawabannya. Insyaallah. Baik, kita akan melanjutkan. Masya Allah, ini sudah terhubung dengan penelpon kita yang kedua ini Ustaz. Pada kesempatan kali ini ada Ummu Hanifah di Klaten. Kita akan sapa beliau terlebih dahulu. Assalamualaikum Fatwa TV. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau bertanya Ustaz. Ya, silahkan Bu. Bolehkah kita membeli sebuah pedagang, di situ dia melihara anjing Ustaz? Mohon maaf Ibu, bisa diulangi sekali lagi pertanyaannya, tadi terputus. Putus-putus. Ya. Ya. Bolehkah kita membeli barang berupa makanan yang di situ penjualnya itu memelihara anjing itu Ustaz? Masih belum bisa. Memelihara tuyul. Anjing. Memelihara anjing. Memelihara anjing. Iya. Ya. Memelihara anjing ya. Barang dari orang yang memelihara anjing. Cukup Ibu ya? Iya. Ya. Ya, dalam hubungan dunia jual beli kita. Ya, masih ada? Yang dikhawatirkan itu tempatnya itu kalau dijilatnya anjing itu loh. Oh iya. Iya. Ya, baik Bu. Sudah kami tangkap pertanyaannya Bu ya. Tentunya bermuamalah dengan siapa saja, berbelanja dengan orang Yahudi, Nasrani, ini tidak ada larangannya. Tapi tentunya kita berusaha untuk membantu kaum muslimin ya. Apalagi kita hidup di negeri kaum muslimin, makanya kita berusaha untuk membeli barang-barang kaum muslimin untuk memperkuat ekonomi kita ya, bukan memperkuat ekonomi musuh-musuh Islam yang mereka ya orang-orang Yahudi menindas saudara kita di Palestina sana. Maka semampu mungkin kita bisa berusaha membeli produk-produk kaum muslimin yang akan memperkuat ekonomi kaum muslimin sendiri. Dan ya, orang memelihara anjing, kalau kita memang ragu udah mungkin dijilat-jilat, maka banyak alhamdulillah pilihannya ya, banyak pilihannya. Tapi pada asalnya segala sesuatu itu suci ya, bersih dari najis. Tapi ya kalau kita yakin bahwasanya terkena, maka baru itu kita berusaha, baru kita wajib untuk membersihkannya ya. Jadi kalau kita ragu ya, dak ma yuribuka illa ma la yuribuk. Ya, tinggalkan yang meragukan kepada yang tidak meragukan. Tapi kalau ternyata hanya penjual itu dan yang lain jauh ya, maka bismillah ya, kalau kita memang kesulitan untuk beli tempat lain dan juga kita tidak yakin ya, bahwasanya anjingnya itu menjilat barang-barang yang dijual, maka tidak masalah karena pada asal segala sesuatu itu ya suci. Jadi tentunya kita berusaha untuk meninggalkan yang meragukan, banyak tempat lain. Tapi kalau kita kesulitan dan juga tidak ada jalan keluar kecuali beli di tempat itu, maka pada asalnya segala sesuatu itu suci ya, kecuali kalau kita yakin itu najis, baru wajib kita bersihkan. Barakallah. Barakallah Ustaz, syukran jazakumullahu khairan atas jawabannya. Baik, kita telah terhubung dengan Ummu Yodi kembali untuk kedua kalinya. Insyaallah kita akan sapa beliau kembali. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ummu Yodi pertanyaannya. Iya, ada satu lagi Ustaz pertanyaannya. Iya. Silakan. Begini Ustaz,
uang anak sudah terkumpul sehingga harus dikeluarkan zakatnya. Tapi uang anak itu dipinjam Ustadz sama saudara. Sudah 3 tahun, kemudian dikembalikan. Rencananya anak sudah mau mengeluarkan zakatnya, ternyata kemudian dipinjam lagi sama yang lain Ustadz. Jadi bagaimana cara anak mengeluarkan zakatnya Ustadz? Ya. Cukup ya Bu Itu Yadi? Ustadz. Nanti tanya ke anu aja. Tanya ke Ustadz fikih ibadah aja. Iya. Oke. Ya, terima kasih Bu Yadi atas Baik, kebersamaannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Perlu kami sampaikan sekali lagi untuk para pemirsa untuk bisa bertanya sesuai dengan tema ya, insyaallah. Untuk masalah zakat bisa mungkin ditanyakan besok bersama Ustadz Anas Burhanuddin di pembahasan fikih ibadah, atau bersama Ustadz Musyafa Ad-Darini, atau boleh juga bersama Ustadz Arifin Badri, atau boleh juga bersama Ustadz Dr. Erwandi Tarmizi. Ya, Dr. Erwandi Tarmizi pada hari Jumat sore. Baik, syukran jazakumullah khairan. Ya, kita akan lanjutkan pertanyaan, mau optimalkan waktu yang tersisa Ustaz. Pertanyaan ini dari Masya Allah Ustaz, ini dari sekampung sama Ustaz nih sepertinya. Sulawesi Selatan, Kota Makassar Ustaz. Beliau menanyakan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya ingin belajar Islam dari dasar atau pemula. Apa nasihat Ustaz dan mohon rekomendasi buku Islam dari dasar sampai tingkat tertentu. Atau mungkin sekalian Ustaz sampaikan alamat Ustaz. Mungkin dia bisa berburu langsung ke Ustaz. Fadhal Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah saat ini kita diberi karunia oleh Allah Azza wa Jalla, di negeri kita tersebar banyak sekali kajian-kajian ilmiah ya, terutama di kota-kota besar ya. Kemudian juga channel-channel radio, TV ya, yang alhamdulillah berbagai disiplin ilmu akidah, ilmu fikih ya, ilmu tafsir, ilmu hadis ya, semuanya disajikan dengan sangat baik ya oleh para asatidz kita. Kebanyakan juga mereka live di channel-channel mereka, maka tentunya kita bisa mengikuti ya. Tentunya yang paling pertama, kalau kita baru mulai bersemangat, kita mencari kajian-kajian yang bertemakan akidah ya, rukun iman kepada Allah, iman kepada malaikat, kepada kitab, kepada Rasul, kepada hari akhir. Juga kita mencari tema-tema yang berkaitan dengan fikih ibadah, fikih tohara, bagaimana wudhu yang benar, bagaimana bersuci yang benar. Kemudian fikih sholat, fikih puasa, fikih zakat, fikih haji, fikih umroh. Kita berusaha ya untuk mencari kajian-kajian tersebut dan juga bertanya kepada ustadz yang kita percaya ya. Mungkin kita datang dan alhamdulillah ya, kalau penanya ini dari Makassar ya, alhamdulillah kita juga punya kajian-kajian rutin. Kalau di Makassar itu ada di Masjid Raya Bukit Baruga ya, juga ada di teman-teman di Masjid 45, yaitu insyaallah semuanya tahu tempatnya. Kalau mau datang ke pesantren Urwa bin Zubair di Maros juga ada di dekat Kostrad. Maka silahkan, alhamdulillah banyak ya kajian-kajian para asatidz kita. Tapi ya kalau ingin membaca buku, maka banyak juga 3 landasan utama terkait Ushulus Salasa, Kasyfus Syubhat, ya, Qawaid Arba, dan kitab Tauhid, Aqidah Wasithiyah ya. Kemudian fikih tadi, kalau yang di situ tentang fikih wudhu, fikih taharah, karena fikih salat ini kita utamakan karena kita baru belajar dan tentunya harus dibimbing oleh ustadz ya. Jadi silahkan ya datang ke kajian, bertanya langsung, menghadiri, dan bisa alhamdulillah kita juga punya media Fatwa TV yang alhamdulillah setiap hari juga banyak pelajaran-pelajaran. Ada Rojak TV juga yang alhamdulillah sangat 24 jam mungkin ya. Dan grup-grup WhatsApp ya yang sangat banyak, yang tentunya kita bisa menjapri langsung juga para asatidz kita untuk bertanya tempat-tempat kajian yang direkomendasikan, buku-buku yang direkomendasikan, sehingga kita bisa benar-benar tepat dalam memilih kajian, memilih ustadz, dan memilih juga channel dakwah, memilih buku. Karena kalau kita
tanpa bimbingan ini bisa berbahaya, bisa menyimpang, bisa salah dalam belajar, sehingga kita perlu untuk benar-benar selain berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, kita mencari ustadz yang terpercaya dari segi ilmunya, ketakwaannya kepada Allah, dan mohon bimbingannya agar kita bisa meniti jalan yang benar. Barakallahu. Wafikum barakallahu. Saya syukran jazakumullahu khairan. Mungkin untuk kita optimalkan pertanyaan. Masya Allah. Ternyata sudah ada penelpon yang masuk, Ustaz. Maka mungkin akan kita tutup perjumpaan kita dengan menjawab penelpon terakhir kali ini, Ustaz ya. Bismillah. Bismillah. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, persilahkan Bapak. Bapak tanya Ustaz masalah sholat. Itu kalau umpamanya sholatnya 4 rakaat, waktu tahiyat awal itu kan kita berjemaah. Waktunya tahiyat awal itu lama, dan kita untuk kesempatan membaca doa itu, banyak membaca doa, boleh tidak itu kan? Dan juga itu untuk dari sujud ke rakaat ketiga, tangan itu yang lebih afdal menggenggam atau melepaskan itu Ustaz, tangan itu untuk mau berdiri. Sudah, makasih Ustaz. Sama-sama Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama tadi apa Pak Fajar? Pertama itu tahiyat awal boleh lama nggak Ustaz? Ketika tahiyat awal boleh lama. Kalau salat berjamaah kan ini? Tadi tidak disampaikan sih Ustaz salat berjamaah atau salat ininya sepertinya, tapi kayaknya tadinya salat berjamaah. Dia mau berdoa ketika tahiyat awal Ustaz. Iya. Enggak. Ya, jadi yang dianjurkan itu bukan di tahiyat awal. Nah. Ya, kalau di tahiyat awal hanya sampai syahadat atau juga salawat. Nah. Waktu berdoa kata Nabi SAW yaitu di tahiyat terakhir. Ya. Jadi Nabi SAW mengatakan setelah membaca tasyahud, maka Nabi mengatakan falyatakhayyar minad du'a'i masya', maka hendaklah memilih doa apa saja yang dia kehendaki. Karena ini waktu mustajab, ya, setelah tasyahud, setelah salawat. Ya, ini kenapa mustajab? Kan dari awal kita bertakbir, memuji Allah Azza wa Jalla, bertasbih, berdoa, maka paling pantas sebelum kita salam kita membaca doa, dan doa yang paling sering dibaca Nabi, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika husni ibadatik. Kalau kita salat jamaah tentunya tidak bisa kita panjang-panjang berdoa karena kita harus ikut imam. Begitu imam salam, maka kita pun harus ikut salam setelahnya. Ya, tidak boleh kita memperpanjang doa sendiri. Imam sudah selesai 5 menit, kita masih berdoa, ini tidak boleh. Tapi kalau kita salat sendiri, maka kita ingin sujud panjang, ingin doa panjang, ini ya baik, ya tidak masalah. Kalau kita salat sunat sendiri, tidak memimpin orang lain, maka kita terserah ingin memperpanjang doa kita, ya tidak masalah. Mau setengah jam juga berdoa, nggak masalah. Tapi di waktu sujud dan juga tahiyat terakhir, bukan hanya sujud terakhir, setiap sujud, ya. Juga bukan di tasyahud pertama, tapi di tasyahud yang terakhir, yang kedua. Kemudian tadi yang kedua, ya, yaitu rakaat ketiga diangkat tangannya. Jadi setelah bangkit dari tasyahud pertama, maka mengangkat tangan untuk rakaat yang ketiga. Begitu setiap rakaat yang 4 rakaat, maka rakaat ketiga kita setelah tasyahud pertama kita mengangkat kedua tangan, ya. Jadi sunnahnya itu di rakaat pertama kita takbir jelas, ya, kita mengangkat tangan. Juga ketika berdiri dari tasyahud pertama kita mengangkat tangan, dan juga ketika ingin rukuk juga kita mengangkat tangan. Nah, barakallahu fikum. Fikum barakallahu Ustaz. Syukran jazakumullahu khairan atas jawabannya. Ketika sami Allahu liman hamidah, ya, mengangkat tangannya. Ayo, nah, Ustaz. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazakumullahu khairan atas jawaban yang telah disampaikan. Maka karena memang durasi waktu kita terbatas Ustaz, maka dengan berakhirnya jawaban tadi berakhirlah perjumpaan kita pada kesempatan kali ini. Ustaz, kami ucapkan syukran jazakumullahu khairan atas waktu dan ilmu yang telah disampaikan kepada kita semua, dan alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita berhasil menjawab 7 pertanyaan dari website Dewan Redaksi dan 5 pertanyaan dari telepon. Ucapkan sekali lagi saya syukran jazakumullahu khairan atas waktu dan ilmunya. Kemudian ya,
Kami ucapkan juga jazakumullahu khairan kepada seluruh para pemirsa Fatwa TV yang telah ikut membersamai program live interaktif Fatwa TV pada kesempatan kali ini. Terkhusus bagi para pemirsa yang telah mengirimkan pertanyaannya baik melalui website Dewan Redaksi ataupun menggunakan layanan interaktif Fatwa TV. Mengucapkan syukron jazakumullahu khairan katsiran. Dan sebelum kami menutup perjumpaan kita pada kesempatan kali ini, kami ingin mengajak kembali para pemirsa dimanapun Anda berada untuk bisa berjuang bersama kami menyebarkan dakwah Islam ini melalui rekening aktif yang bisa Anda saksikan di layar kaca televisi Anda semuanya. Ada 2 rekening di Bank Syariah Indonesia atas nama Yayasan Pilar Media Komunikasi ataupun atas nama Dewan Fatwa Perhimpunan Al-Irsyad. Ya, mengucapkan syukran jazakumullahu khairan katsiran kepada yang telah berdonasi. Saya mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas dari studio Fatwa TV Jakarta pamit undur diri. Sallallahu ala nabiyina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah. Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren? Ini mau nanya. Kita sudah bersuci atau berwudu, kemudian bersentuhan dengan suami